Kalian suka perhatikan nggak, kalau kita mendengar kisah dari para nabi itu, selalu dalam kisah itu ada narasi seperti ini. Allah memerintahkan. Contoh, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Nah, narasi perintah Allah yang turun secara langsung ke para nabi ini kedengarannya kan luar biasa ya. Bahkan dulu ketika saya kecil itu, saya suka membayangkan bagaimana situasi dari para nabi ini ketika kemudian bertemu dengan Allah secara langsung dan mereka kemudian mendapatkan perintah. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan hidup saya, seiring dengan naik turunnya kehidupan yang saya alami, dan kemudian saya kaitkan peristiwa-peristiwa yang saya alami tersebut dengan kisah para nabi yang mulia, saya baru sadar kalau ternyata Allah itu nggak hanya berkomunikasi dan juga memberikan perintah kepada para nabi dan juga rasul saja, tapi juga kepada kita semua. Hanya yang menjadi masalahnya adalah kebanyakan dari kita ini nggak bisa membaca bahasanya seperti yang dilakukan oleh para nabi dan juga rasul. Nah, gini teman-teman, saya mau menyampaikan bahwasanya kalau kita mau teliti ya, sejarah itu kan berulang. Dan pengalaman hidup dari para nabi itu juga terulang juga sebenarnya dalam kehidupan kita. Hanya saja memang dalam wujud yang berbeda. Yang kadarnya itu adalah sesuai dengan kapasitas jiwa kita masing-masing. Contoh Nabi Muhammad, ketika beliau mendapatkan perintah untuk berdakwah ke penduduk kota Taif dan kemudian mendapatkan penolakan keras, ini kan sebenarnya mengajarkan kepada kita semua bahwa tidak semua kegelapan itu menginginkan cahaya. Dan kita selama hidup ini sudah pasti akan mengalami yang namanya penolakan-penolakan keras, meskipun apa yang kita sampaikan ini adalah sebuah fakta kebenaran. Itu contoh pertama. Kemudian siapa lagi? Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menyelamatkan bangsa yang kemudian bangsa tersebut justru malah mengkhianatinya, ini kan mengajarkan kita juga bahwa jangan pernah berharap balas budi dari manusia, terutama manusia yang terhasut oleh bisikan setan. Karena mau sebaik apapun kita terhadap mereka, selalu ada peluang bahwa mereka itu akan mengkhianati atau menusuk kita dari belakang. Maka dari sini pesan utamanya adalah berbuat baiklah kepada orang lain tanpa sedikit pun meletakkan harapan kepada mereka. Nah sekarang, kalau pengalaman hidup para nabi tersebut bisa kita temukan juga versi lainnya dalam hidup kita, terus apa yang membedakan antara kita dengan para nabi? Yang membedakan itu sebenarnya hanya satu, tapi satu hal ini sangat amat signifikan sekali. Apa itu? Yaitu adalah kolbu, hati. Yang karena kolbu ini berbeda, maka akhlak kita pun berbeda, pemikiran kita pun berbeda, dan cara pandang kita terhadap dunia pun berbeda. Makanya Rasulullah itu pernah bilang seperti ini kan, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, yang jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan segumpal daging itu adalah kolbu kita, adalah hati kita. Maka teman-teman, kalau hari ini kita mau hidup kita dibimbing langsung oleh Allah, kita bisa mendapatkan perintah langsung dari Allah seperti yang dialami oleh para nabi dan juga rasul, mulailah untuk membersihkan hati kita. Walaupun mungkin nggak sebersih para nabi dan juga rasul, tapi setidaknya itu cukup bersih lah untuk kita bisa membaca dan juga mendengar perintah Allah, dan cukup jelas untuk kita membedakan mana petunjuk yang datangnya dari Allah dan mana petunjuk yang datangnya itu adalah dari setan.